Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua ya. Kembali lagi bersama Like from the Ducks dalam konten education terbaruku guys, yaitu ini dah buat Kava dan UPKK Quiz Smart. Ini adalah sebuah aplikasi yang kita boleh download juga dari Gedung Play Application, buatan daripada Oxford Quranic Center guys. Ada orang yang bikin di aplikasi apa namanya itu, Oxford Education guys. Yalah, Oxford Education Quranic Center Studio guys. Orang buat nih dia punya aplikasi untuk para pelajar yang masih berada di sekolah rendah lah, macam SK, macam SMP boleh juga belajar guys. Ini dia sabda nih, aku tengok kamu. Dia ada pilihan nih dari darjah 1 sampai darjah 5 guys. Cuma ini dah cakap tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Cuma dia ada tahun 6 guys. Aku tak tahu kenapa. Mungkin aplikasinya belum komplit nih guys dia bikin. Jadi kalau siapa mandang, tapi jangan heran ya guys kenapa masih ada telok. Sebab bukan apa, kan aku baru download. Jadi memang kalau kita baru download dia memang telok guys. Melainkan, tengok kalau aku tekan ya. Tidak boleh guys, mau aku akses semua dulu. Jadi sudah aku akses, baru dia terbuka semua. Kamu boleh try lah guys. Cuma ini untuk aku promotekan ya, mana tahu kamu berminat kah, mana tahu ada anak-anak yang mau belajar pasal pendidikan agama Islam. Kalau orang macam tidak suka menulis kah apa, macam orang sudah ngulang kaji tapi lupa ingat. Nah, di sini kita boleh try guys, tahun 1, tahun 3, mana tahu orang sudah lupa kah pelajaran yang lalu-lalu kah, macam mana tahu kita tahun 6 kan. Kita mau ambil ujian tapi kita tidak ingat sudah soalan tahun 3 punya, kita tidak ingat sudah pelajaran yang tahun-tahun sebelumnya, kita boleh dalam aplikasi ini guys. Nih guys, aku try. Oke, aku tengok cara jawabnya gimana. Nah, macam ini babnya pun ada, dia banyak juga tapi aku belum terbuka guys. Jadi sini dia ada bagian terbuka yang adab, Arab sama hafazan. Jadi kita try hafazan guys. Soalan hafazan. Oke, ini pelajaran tahun 1 nih guys. Dia orang belajar Al-Fatihah, Surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Oh, maunya ada 4 kul nih. Maunya kurang 1 nih. Apa nih? Surah apa? Apa lagi satu tuh ya? Yang Al-Kuliyah kah apa? Surah Al-Kafirun. Maunya ada itu boleh gitu. Tapi kita try Al-Fatihah guys. Nah, nih kita sekejap ya, aku sih kuat dulu voluminku. Oke, nih guys, kita boleh play. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Oke guys, nah itulah kamu sudah dengar dia punya bacaan. Nah begitulah guys, kalau kita mau belajar surah hafazan guys, untuk kanak-kanak yang macam yang malas mau mengaji tuh, kamu download lah aplikasi ini guys. Kamu dengar ya balik-balik. Kalau boleh anak kalau tidur tuh si dekat dari telinganya supaya dia hafal surah Al-Fatihah nih. Apalagi yang baru naik menjejak umur usia 7 tahun tuh. Nih dari bacaan daripada Ustadz Abdul Hadi C. Halim. Nah, ini Naib Johan Kari Tilawah Al-Quran nih guys. Dia rakam suaranya di audio, baru dia kasih masuk rakaman suara yang diambil untuk pembelajaran aplikasi bacaan surah Al-Fatihah nih guys. Nah, jadi kalau kita mau dengar, kita mau hafal, kita dengar ya balik-balik macam aku. Dulu beginilah cara gue guys. Aku download aku dulu sebelum ada aplikasi ini dibuat. Aku dulu cara aku ingat hafazan satu surah tuh,
Aku download macam kan biasa kita dulu MP3, MP4 kita download lagu di 2BD begitu kan. Jadi aku pula enggak, aku download bacaan surah di Google guys. Bacaan surah macam orang-orang Arab, macam ustad. Nah baru aku download, nanti dia punya pita rekaman suara tuh aku dengar balik-balik di handphone begitu guys. Kalau aku dulu lah. Nah macam ini ada surah An-Nas. Ini bagus nih guys, surah pengusir setan nih. Tengok, Ustadz Abdul Hadi C. Halim juga tukang bacanya. Mungkin dia nih salah satu developer aplikasi nih juga kali. Mungkin dia yang bergabung dengan Oxford Education nih. Jadi dia yang baca rekaman suaranya diambil baru dikasih masuk dalam game aplikasi nih guys. Jadi ini surah An-Nas guys. Coba kita dengar. Kita dengar guys. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Oke, amin amin ya robbal alamin. Oke, itu surah An-Nas. Ini biasa kita amal kalau macam untuk kita mengusir anasir-anasir jahat guys. Kalau macam kita tidak rasa tidak sedap hati kah, macam kita takut kah, mau pergi satu tempat kamu baca ya ini surah, ampuh guys. Kalau Al-Fatihah pun bagus juga, itu ibu Al-Quran dong bilang. Oke, pas itu surah Al-Falaq. Ini surah Al-Falaq biasa kita baca untuk mengelakkan macam santau, macam mengelakkan yang namanya kurafat, macam yang begitulah juga boleh juga digunakan untuk mengusir anasir-anasir jahat. Macam mana tahu orang biasa hantar guna-guna kan. Nah, kita boleh juga baca ini sama surah An-Nas guys. Al-Falaq ini pun kuat juga nih. Sebukan apa ya? Al-Falaq ini untuk memperkuat kita punya akidah supaya kita tidak terpesong guys. Macam yang kita tidak sesat jalan orang bilang. Al-Falaq bagus nih. Cuma dia tidak ada bahasa Ruminya, Pak. Bagus, mungkin dia lebih bagus lagi kalau dia ada maksudnya, guys. Jadi kita punya anak besok hari, kalau kita ada anak kita dia mau belajar hafal surah nih, dia boleh juga baca, dia punya maksud. Cuma ini tidak ada maksudnya, guys. Tapi kita try lah, kita dengar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya, guys. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Amin amin ya robbal alamin. Oke, itulah untuk bacaan surah Al-Falaq guys. Ini pun bagus ya diamalkan. Cuma surah Al-Kafirun tidak ada di sini. Sebab itu pun bagus tuh guys. Sebab dia Al-Fatihah sama surah 4 kul, An-Nas, Falaq, Ikhlas sama Al-Kafirun. Yang Al-Kafirun tuh yang bacaan surahnya yang Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, itu surah Al-Kafirun guys. Cuma tidak ada pula di sini, tidak tahu kenapa. Mungkin di pelajaran tahun kedua kali ini baru ada. Cuma tahun kedua macam telok guys, belum terbuka sebab belum buka akses semua lagi. Jadi baru tahun 1 sama tahun 3 ya guys. Oke, Al-Ikhlas. Ini Al-Ikhlas salah satu doa dengan mukjizat terbesar guys. Sebab kita baca ya, kita ulang 3 kali nih guys surah Al-Ikhlas. Tengok, dia 4 ayat ya nih guys. Kita baca 3 kali.
dia punya pahalanya tuh ibarat kita sudah khatam Al-Quran bacaan 30 juzuk guys. Macam kita sudah khatam satu Al-Quran guys, kita baca kalau kita ulang 3 kali surah Al-Ikhlas nih. Ini orang bilang surah paling besar mujizatnya kalau kamu mau tahu, walaupun dia adalah salah satu surah pendek guys, tapi surah paling besar mujizatnya. Ingat tuh, kau baca ulang 3 kali, dia punya sama dengan kau khatam bacaan hafazan satu Al-Quran 30 juzuk guys. Itu mukjizatnya guys, ini surah. Rugi kamu guys kalau kamu udah hafal nih surah. Ini paling besar mukjizatnya. Rugi guys, rugi. Jadi kita sebagai orang Islam, kamu hafal lah memang surah Al-Ikhlas nih. Bukannya panjang 4 ayat ya, pendek. Nih, harus dengar kamu. Senang nih guys kalau kamu mau ingat. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, begitulah bacaan untuk surah Al-Ikhlas guys. Nah, kamu try lah guys, bacalah 3 kali guys. Jadi itu ibarat kau sudah khatam satu Al-Quran guys. Paling cepat kamu khatam, kau baca aja ini 3 kali guys. Sedangkan orang macam membaca minuman, orang tawar-tawar pun baca surah ini juga guys. Rugi guys kalau kamu udah hafal tuh surah. Oke guys, sekarang untuk bagian hafazan pelajaran tahun 1 aku sudah step kamu ya. Sekarang kita try bahasa Arab. Oh, harap tengok guys nih, huruf hijaiyah, ada ucapan alwan dan selamat, ta'aruf dan salam, keluarga, nomor dan bilangan, semua topik. Wow, kalau semua topiknya apa? Oke. Ini penerangan apa ini? Wah, aku nggak tahu ini guys. Cok. Sorry. Aku belum ready. Kita belajar satu-satu guys. Kalau semua topik nih, kepalaku beleng-beleng juga nih. Kita mulai dari huruf hijaiyah nanti dulu. Itu kamu boleh belajar sendiri. Ucapan aluan. Oke. Ini ucapan aluan dan selamat. Assalamualaikum. Baik. Wow. Ya Allah, aku tidak paham bahasa Arab ini. Gak bisa saya bahasa Arab, oi. Aku paling-palingnya aku tahu. Cok kalau nomor. Walah. Kamal ada. Kita di surah. Ini maksudnya nomor 3 guys. Nomor 3 salasah. Nih. Kali ini aku tahu nomor sengaja guys. So, bukan apa, malu lah aku guys kalau aku tengok aku salah terus guys. Malu lah aku. Jadi mesti aku tengok kepandaianku dalam bahasa Arab juga. Dulu guys aku belajar di sekolah menengah guys. Aku punya bahasa aku punya bahasa Arab guys. Hampir full mark guys, sampai 98, 97 per 100. Bukan mau bangga lah, tapi memang faktanya lah aku dulu main pintar guys. Tapi akibat lama sudah tidak belajar bahasa Arab, begitulah. Aku belajar bahasa Arab tahun 6 guys. Sekali tingkatan 1 tidak pernah sudah. Sebab kan aliran bertukar. Jadi ya paling-paling yang aku masih belajar tasawur sama agama Islam lah. Oke, terus apa nih? Ini ikut turutan nomor guys. Salah satu home satu nomor 5, salah satu 3. Jadi selepas 3 4 arba'atun. Oke. Arba'atun. Maza apa nih? 10 fi alga Arabi. Apakah nomor 10 dalam bahasa Arab? Itu maksudnya. Kalau ini aku paham. Wahid
maksudnya nomor 1. Khamsatun nomor 5, sittatun nomor 6. Jadi nomor 10 asyaratun. Oke. Woi, boleh bah aku. Oke, nomor bilangan. Kama ada qara'tum fi surah. Ini nomor ini 6 nih, sittatun guys. Tuh, yang dal. Nih, sittatun. 6 dalam bahasa Arab guys. So kalau isna ini nomor 2. Ingat ya guys. Wahid isna ini salah satun, arbaatun, khamsatun, sittatun, sittatun, sabaatun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Oke. Yang aku ingat 1 sampai 10 ya guys. Itu aja aku ingat. Oke. Kobler rok apa nih? Rokom ailo. Ndak ada punya sabdu bah. Isnani huar rokam enggak apa itu rokum. Alamak, apa maksudnya? Tidak, aku tidak paham apa maksudnya. Astaga Wahid. Oh mungkin dia cakap apa nomor sebelum nomor 2 guys. Tapi aku tidak paham bahasa Arab. Oh boleh lah guys. Apa aja bah 4/5 bah guys. Salah satu aja. Tengok guys, aku punya ingatan. Walaupun aku tidak fasih bahasa Arab, tapi aku masih ingat pelajaran tahun 1 guys. Malu lah guys kalau kita salah terus. Yang ini aku salah tadi nih. Oke. Arab sudah. Ini kalau keluarga apa ya? Aku tertry guys. Nggak aku tahu guys. Cukup nomor aja lah guys. Yang lain kamu try sendiri guys. Aku kalau bahasa Arab, di situlah kelemahan gue guys. Sebab aku lama sudah guys. Sebab aku sekolah las tahun 2019. Aku las belajar bahasa Arab tahun 2014. Nah, berapa tahun yang lalu tuh guys? Sekarang tahun 2026 guys. Nah lama ya sudah guys. 12 tahun yang lalu guys setelah saya belajar bahasa Arab. Nggak kok biul-biul. Ya nasib nomor 1 sampai 10 aku masih ingat guys kalau bahasa Arab. Oke, sekarang kita lompat di adab guys. Topik adab. Adab dengan Allah Subhanahu wa taala, adab dengan ibu bapak, adab dengan keluarga, semua topik. Oke, kita mulai dengan adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adab cara hidup sosial orang Islam dalam kehidupan modern seperti apa guys. Oke, letak ke facecam ke sebelah sini. Nih, antara contoh adab dengan Allah Subhanahu wa taala ialah tidak berpuasa di bulan Ramadan, salah sentiasa membaca Al-Quran, tidak melakukan perkara wajib, melambatkan sholat. Nah, tuh dia ada bagi penerangan guys. Kenapa kita jawab soalan itu? Kalau betul lah, membaca Al-Quran menunjukkan cinta dan hormat kepada Allah serta termasuk dalam adab yang baik terhadapnya. Oke, terus merupakan hikmah beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah tuh maksudnya apa kebaikannya kalau kita beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa tidak tentram dibenci Allah Subhanahu wa taala, mendapat ganjaran pahala, hidup dalam kemarahan. Oke, penerangannya. Kenapa kita pilih B? Sebab orang yang beradab akan dikasihi oleh Allah, diberi pahala dan hidup dalam keberkatan. Oke, soalan ketiga. Berikut merupakan hikmah beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali. Ingat, kata kunci kecuali. Kalau kecuali maksudnya lawan kepada hikmah yaitu keburukan. Kata lawannya guys, kata lawan kepada hikmah. Sebab dia cakap kecuali. Lain lah kalau dia bilang kalau dia cakap iyalah, barulah kita cari apa hikmahnya. Tapi ini dia cakap kecuali. Kecuali itu lawan kepada hikmah, bersikap sombong. Sifat sombong menunjukkan kurang adab dengan Allah Subhanahu wa taala karena segala kebaikan datang daripadanya. Ingat guys, jangan sombong. Hidup ini mesti merendah diri. Sebab Tuhan tidak suka orang yang sombong. Apakah contoh perbuatan yang tidak beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala? Contoh perbuatan yang tidak beradab. Contoh tidak beradab ya. Contoh memukul lawan.
Memukul orang lain merupakan perbuatan dosa yang menunjukkan kurang adab kepada Allah dan sesama manusia. Bagus guys. Setiap kita jawab, dia mesti ada bagi penerangan kenapa itu jawaban kita. Oke, beradab dengan Allah bermaksud suruhan Allah dengan sempurna dan menjaga hati serta kemauan daripada perkara yang tepat kosong Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud jawabannya menunaikan suruhan Allah dengan sempurna dan menjaga hati serta kemauan daripada perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Tuh penerangannya. Beradab dengan Allah bermaksud taat sepenuhnya kepada perintahnya, menjauhi larangannya serta menjaga niat, hati dan perbuatan agar tidak melanggar syariat. Ini kita punya keimanan guys. Keimanan dengan keteguhan akidah kita. You have successfully answered all question correctly. Congratulations. Woi, Kafa aku grade 9E mah. 5/5 total score full mark. Hai. Tengok kalau aku bagian adab aku oke guys. Adab sama sirah guys kalau aku. Oke, itu untuk pembelajaran tahun 1. Kita tengok untuk pelajaran tahun 3 guys. Jadi untuk video kali ini aku tengok kamu sebab aku mau promote aplikasi nih. Mana tahu kamu mau ajar kepada anak kamu ke apa. Mana tahu kamu pun mau belajar hafazan boleh juga. Ini untuk tahun 3 guys. Jadi tahun 3 ada aku punya topik favoriteku guys, sirah, bidang sirah. Satu-satunya topik dalam agama Islam paling yang aku suka, kisah teladan zaman dahulu. Sirah nih guys, paling aku suka. Ibadah ini macam cara sholat, cara ambil wudhu, cara bertayamum, cara aktiviti yang selalu dilakukan dalam agama Islam lah. Yang penting hafazan dulu kita dengar guys. Tapi macam mana? Bagus aku bikin 2 video lah kan guys. Ya aku bikin 2 video guys. Nanti kamu cari part 2 guys. Ya ini rekaman part 1. Aku off dulu guys. Nanti aku buat lagi satu rekaman untuk part 2 nya ya guys. Jadi ini aku caw dulu ya. Nanti kamu cari ya guys di account gue. Biasa aku upload 1 kali part 1 sama part 2 nih. Ini part 1. Nanti part 2 nya untuk pelajaran tahun 3. Oke ya guys. Aku caw dulu. Bye bye. Nanti aku sambung.